PSSI bergerak cepat setelah sukses menyelesaikan proses naturalisasi Martin Paes. Erick Thohir diyakini telah memanggil gelandang Premier League asal Crystal Palace, Jairo Redwald, untuk datang ke Indonesia dalam waktu yang sangat dekat. Jairo secara resmi akan datang ke Indonesia pasca berakhirnya Liga Inggris yang akan usai pada 19 Mei mendatang. Jairo dikonfirmasi telah menolak tawaran timnas Suriname dengan bergabung dan membela timnas Indonesia, dan berkasnya sudah akan segera diproses sehingga Redwald akan diproses naturalisasi dalam waktu dekat. Hal ini dikonfirmasi oleh pengamat sekaligus wartawan senior sepak bola Roni Pangemanan yang telah mengkonfirmasi hal tersebut. Menurutnya, Jairo akan hadir ke Indonesia dalam waktu dekat di akhir bulan Mei. Meski diyakini Jairo baru akan bertemu dengan sang ketua umum PSSI Erick Thohir untuk menyerahkan berkas yang akan diproses. Jairo juga akan menyaksikan pertandingan Indonesia versus Irak yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno 6 Juni mendatang. Ini artinya Jairo tidak akan dinaturalisasi sebelum 6 Juni dan diperkirakan Jairo akan tersedia saat menghadapi Filipina. Sebelum itu, PSSI akan segera menyelesaikan proses naturalisasi Calvin Verdong dan juga Jens Reven sebagai amunisi baru timnas Indonesia menghadapi Irak. Tentu ini akan menarik di mana pemain-pemain terbaik akan datang dan memenuhi panggilan timnas Indonesia. Meski patut disayangkan jika Redwald datang dan tidak langsung diproses, kita tentu berharap Jairo bisa langsung membela timnas kala menjamu Irak. Jika itu terjadi, maka ini sangat luar biasa. Pemain yang sedang diminati oleh Brighton tersebut tentu akan menjadi gelandang terkuat yang pernah dimiliki timnas Garuda. Pengalamannya bertahun-tahun di Premier League tentu akan menjadi perbedaan di dalam lapangan. Dalam rumor yang lain, Jairo kemungkinan tidak akan datang sendiri. Beberapa pemain akan datang mengiringi oleh Romeni dan juga Kevin Dix. Sang pemain belakang FC Copenhagen tersebut juga diyakini akan datang bersama dengan Redwald, seperti saat kedatangan Martin Paes yang juga diiringi dengan kedatangan kolega asal Belanda Calvin Verdong dan juga Jens Reven. Kabar ini tentu sangat menggembirakan fans timnas Indonesia karena nama-nama ini juga sangat dinantikan kenyataannya. Rumor yang selama ini juga tentang mereka diharapkan terjadi sehingga membuat timnas menjadi lebih kuat dan bisa melampaui target hingga tembus ke babak putaran final Piala Dunia 2026. Wow, ini sangat keren, informasi yang sangat-sangat luar biasa. Jairo Redwald akan bergabung bersama timnas Indonesia. Kira-kira seperti apa reaksi dari Bung Towel kalau kabar ini benar-benar akan direalisasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Ya teman-teman, sebuah kabar yang tentunya mengejutkan kita semua. Bagaimana pemain Premier League dari Crystal Palace, infonya atau kabarnya dia lebih memilih untuk bermain untuk timnas Indonesia ketimbang negaranya sendiri. Ya, ini tentunya ada daya tarik tersendiri ya, karena sosok dari Coach Sintayong, sehingga abang kita yang satu ini, abang Jairo ini mau membela timnas Indonesia. Ya, memang dia ini bukan atau tidak ada keturunan ya dari Indonesia ya, tapi ada niat. Jadi kasusnya dia ini mirip seperti Martin Paes, tidak ada keturunan Indonesia. Ya, kita doakan saja semoga info ini benar-benar terjadi ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Bung Ropan berikut ini. Saya akan berbicara tentang Jairo Redwald.
pemain berusia 27 Jairo tahun yang Redwell bermain untuk Crystal Palace Liga Primer Inggris ini mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia. Amin. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen dia, administrasi, agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian bagi tim nasional Merah Putih. Dan Jairo konon kabarnya, ya, jika Liga Primer Inggris ini sudah selesai pada 19 Mei ini, dia ingin datang pada akhir Mei. Ya, itu yang dia inginkan. Wow, sudah dekat ya. Kemudian dia bisa bertemu dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir. Jika ini bisa terrealisasi tentunya akan jauh lebih bagus, karena dia sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname. Dia lebih memilih untuk bermain buat tim Indonesia. Artinya, bagi Jairo Redwell ini, dia akan bersama dengan tim Indonesia ketika kita lolos ke putaran ketiga di kualifikasi atau pra Piala Dunia. Kita sekarang berada di grup F, itu zona Asia. Kita masih akan memainkan 2 laga lagi pada bulan Juni nanti. Tanggal 6 menghadapi Irak dan tanggal 11 menghadapi Filipina. Dan kita punya kans besar untuk bisa lolos. Amin, amin. Nah, Amin ya, ketika kita akan bermain melawan Irak, Jairo tentunya ingin menyaksikan. Kalau dia datang misalnya kalau jadi pada akhir Mei ini, kita bermain kan bertanggal 6. Nah, dia akan mungkin ikut menyaksikan duel Indonesia melawan Irak. Ini gelandang bertahan yang oke. Sejauh ini dia bermain sudah 8 kali bersama dengan Crystal Palace. Dari secara total itu 11 pertandingan, ya. Tapi 8 diantaranya itu di Liga Primer. Nah, konon kabarnya juga Jairo Redwell ini sudah mengakhiri kontrak dengan Crystal Palace. Ya, ketika akan berakhir pada musim ini 2023-2024, dia akan hengkang. Ya, ada beberapa klub yang sudah mengkonfirmasi ingin mendapatkan tenaga dari Jairo Redwell ini. Salah satu yang paling depan untuk bisa mengontrak Jairo adalah Brighton, ya. Brighton and Hove Albion. Nah, itu sinyalir dia akan mendapat disodorkan kontrak 2 tahun, ya, dengan 1 tahun opsi itu untuk diperpanjang. Ya. Mantap. Jadi selain Brighton and Hove Albion, juga satu klub lainnya yang mengincar Jairo Redwell adalah Sheffield United. Nah, inilah dia akan berlabuh di antara, tapi yang paling pas dia akan ke Brighton and Hove Albion, dan berarti dia akan tetap bersama di kancah Liga Primer Inggris, Liga paling atas, liga terbaik di dunia yang disebut-sebut. Dan kita beruntung kalau kita punya Jairo Redwell ini. Pasti beruntung lah. Ketika dia memilih untuk Indonesia itu sudah bulat, ya, tekad bagi Jairo bahwa dia ingin memberikan yang terbaik buat Indonesia. Karena sekarang yang akan dituntaskan lebih dulu adalah Calvin Verdong, Jens Schraven. Ya, karena sebelumnya juga kita sudah bisa melihat, ya, Martin Paes, ya. Martin Paes itu sudah diambil sumpah, tinggal alih federasi tentunya yang sedang ditunggu, dan antrinya adalah Calvin Verdong. Mungkin diselesaikan pada akhir Mei, ya, atau sebelum akhir Mei itu dia sudah bisa, karena ada ahli federasi di sana, akan digenjot, dikebut habis oleh PSSI, sehingga Calvin Verdong ini atau Jens Schraven bisa bermain pada tanggal 6 dan tanggal 11 menghadapi Irak dan Filipina. Dan senang mendengar kabar kalau Jairo ini bisa datang, ya, sesuai dengan keinginan dia pada akhir Mei. Luar biasa, kita ketambahan 1 pemain yang top, berarti ada pasangan yang kuat nantinya. Ketika kita mampu mengalahkan Irak atau Filipina, ya, kita akan lolos. Papua, ya, dari orang atau pikir kita orang draw lawan Papua. Irak dan draw lawan Filipina, kita pasti lolos dengan 9 poin. Ya, di putaran ketiga kita akan semakin kuat. Ya, karena putaran ketiga kita perlu pemain-pemain yang top di semua lini. Nah, berarti di tengah itu sudah ada Jairo, ya. Kita akan memulai putaran ketiga itu jika lolos nanti pada bulan September. Nah, Jairo sudah ada di sana, akan bermain dengan Tom Hae, juga salah satu di antara Ipor Jenner atau Nathan Cho yang akan taruh di sana. Jadi kita punya gelandang-gelandang yang bagus untuk ke depan, bisa bersaing untuk di level Asia dalam memperebutkan 8 jatah Asia ke Piala Dunia 2026. Ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah bersama, bahkan ada 1 jatah lagi
Jadi Asia itu plus 8 plus 5 ya. 8,5. Artinya setengah ini kita berharap satu tim lagi untuk playoff dengan wakil dari Amerika Selatan. Kalau 8 kan langsung otomatis lolos. Nah, kita punya kesempatan ketika ada di putaran ketiga. Karena total di putaran ketiga itu ada 18 negara. 18 negara itu dibagi dalam 3 grup A, B, C. Masing-masing grup adalah 6 tim. Totalnya 18 ya. Nah, dari 6 tim ini akan diambil 2 langsung lolos. Berarti ada 6 tim yang pertama lolos. Nah, 2-nya lagi akan diambil dengan peringkat ketiga dan peringkat keempat akan diundi lagi untuk dibuat 2 grup. Ya. Jadi ada 6 tim kan. Peringkat kedua di pool A, di grup A, dan peringkat kedua ketiga juga peringkat ketiga keempat di grup B, peringkat ketiga keempat di grup C. Jadi dengan ini mereka akan bergabung jadi satu untuk meraih 2 tiket susulan. Kalau 6 sudah lolos lebih dulu pasti ada 2 lagi. Ini enak nih. Dengan dibagi 2 grup, masing-masing grup 3 akan terdiri dari 3 akan dari 6 tim itu. 1, 2 dan akan lolos. Ya, kita akan lihat nantinya. Kemudian masih ada playoff juga. Satu tim di antara mereka itu yang tersisa untuk bisa bertarung dengan wakil dari Amerika Selatan. Nah, kita akan menunggu posisi Jairo Radelbert ini. Dia sudah bermain 7 musim ya bersama dengan Crystal Palace. Lama juga. Lama juga ketika ya. 2017. 7 musim. Dia diambil dari Ajax Amsterdam ya dengan 9 juta euro kalau di kurs sekarang itu 155 miliar rupiah. Dan dia terus bermain dalam 95 caps. Sudah membuat 3 gol dan 3 assist dia bersama dengan Crystal Palace. Namun seperti yang saya bilang di awal, dia segera akan mengakhiri masa 7 tahun lamanya bersama dengan The Eagles, julukan bagi Crystal Palace, yang dia akan pindah ke klub Liga Premier lainnya seperti Brighton and Hove Albion. Jadi bisa dibayangkan kita punya Jairo Radelbert, kemudian juga kita di Italia punya Jay Ises. Bila Jay Ises mampu dalam playoff untuk bisa lolos ke Serie A nantinya, wah, pemain-pemain yang bagus. Elkan Bagot juga kan akan ikut bersama dengan Ipswich, tapi kita tidak tahu apakah dia menjadi bagian penting atau dia akan dilepas kembali. Yang pasti itulah kabar terakhir bagi teman-teman semua tentang keinginan Jairo yang ingin cepat-cepat datang ke Indonesia dan mengurus semua sudah tidak sabaran dokumen dia, abang kita yang satu ini, administrasi dia, agar bisa dia cepat untuk di naturalisasi menjadi WNI di Indonesia tentunya, dan dia berharap pada bulan September bisa bermain di putaran ketiga. Dengan saya, Bung Roban. Ciao. Ciao. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channelnya Bung Roban ya. Ini channel juga sangat bagus. Ya, saya kira kabar ini merupakan sebuah kabar yang sangat-sangat gembira bagi kita semua pencinta sepak bola Indonesia. Kita tahu bagaimana timnas kita, khususnya timnas senior, sedang berjuang untuk babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana tinggal 2 pertandingan melawan Filipina dan juga Irak. Untuk Indonesia sendiri cukup butuh hasil imbang, dan itu sudah bisa lolos ke babak ketiga ya, ke putaran ketiga. Ya tentunya peluang itu ada ya. Dengan Filipina kita pasti ya menang pasti, tapi kalau dengan Irak saya yakin kita juga bisa ya, setidaknya kita imbang ya. Walaupun pada pertemuan pertama kita kalah dari Irak, tetapi kan pertandingan kali ini semuanya bermain di kandang kita, di Indonesia sendiri, di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, kita akan menantikan bagaimana hadirnya sosok dari gelandang bertahan ini, abang kita Jairo ya. Dan ini tentunya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Roban tadi, akan menambah kekuatan di lini tengah kita. Sebelumnya sudah ada Ivar Jenner, kemudian ada Nathan Joe. Ya, ini mungkin yang menjadi atau akan menjadi kekuatan penuh ya ketika nantinya timnas kita lolos ke fase ketiga, ke putaran ketiga. Nah teman-teman, berikut ada sebuah pernyataan yang mengejutkan dari mantan pelatih timnas Indonesia Fahri Husni, yang saya kira mungkin ini juga sama terkena virusnya Towel.
Saya jujur saja, Bung Toel itu salah satu pengamat yang menurut saya sampai sejauh ini punya isi. Hai, isi apaan? Hasil pengamatannya itu berisi gitu. Yang lain? Bukan hanya ingin menyenangkan orang, ya. Ya gak? Nah ini yang kita butuh itu yang seperti ini gitu. Kadang-kadang kan ada yang pengamat saya melihat nggak ada isinya. Astaga. Ada, ya nggak ada isinya. Terus memberikan komentar yang ya tapi seolah-olah tapi disukai orang gitu. Kita nggak usah sebut nama Coach. Ya saya nonton ini apa yang dia sampaikan ya. Saya nggak ngerti apa yang dia sampaikan itu. Gitu. Jadi dari kacamata Coach sebagai mantan pemain, Iya, saya sebagai pelatih, sebagai penikmat pengamat sepak bola juga, gitu ya. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Ada yang begitu. Gitu. Ya. Tapi nyenengin orang, bisa nyenengin orang gitu. Ya kan? Entertaining. Itu yang sama dibilang sama si Alek tadi. Ya nggak? Sepak bola itu sama seperti bisnis hiburan. Semua orang bisa komentar, ya, padahal belum tentu paham gitu. Saya jadi heran ya dengan Coach Fakhri Husni ini, kok tiba-tiba dia berpandangan seperti ini ya. Ada yang berkomentar bahwa sepertinya Fakhri Husni ini mau minta jabatan untuk menjadi pelatih timnas Indonesia lagi. Kemudian ada balasan di salah satu medsos itu katanya begini, kalau lihat Fakhri Husni jadi ingat Persela Lamongan yang terdegradasi atau hampir terdegradasi ya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Seberapa besar pengaruh Coach Sintayong ini terhadap perkembangan sepak bola kita, Coach? Ya, saya bekerja sama dengan Coach Sin itu udah 3 tahun. Dan saya tahu persis apa yang dikerjakan Coach Sin. Terutama yang paling kita lihat adalah regenerasi pemain tim nasional. Dengar itu tuh, regenerasi. Ya, di tahun 2020, saya pertama kali ketemu di Hotel Mulia. Dia bertanya ke saya, apa yang jadi masalah di sepak bola Indonesia? Satu, kondisi fisik. Yang kedua, mental. Dan dia sepakat. Dan saya juga bilang, kita harus berani memangkas generasi pemain. Gak apa-apa kita sekarang belum berprestasi, tetapi pemain-pemain yang direkrut benar-benar kriterianya sesuai dengan cikal bakal pemain-pemain yang kita akan develop menjadi pemain senior. Dan itu dia lakukan. Dan berjalan dengan baik. Dan ya ada hasilnya lah. Ya, terlihat ada hasilnya. Cuman sayangnya kok orang selalu menikotomikan ada asing, ada lokal. Padahal 3 tahun saya membantu Coach Sin. Kan saya direktur teknik. Betul. Yang tugasnya memang saat itu memang menjadi orang yang berpartner dengan pelatih timnas. Ya, itu tadi sekelas Indra Safri yang kita tahu bagaimana prestasi dia sebagai pelatih tim nasional ini sudah tidak bisa kita ragukan lagi ya. Dia sendiri mengakui bahwa kehebatan Coach Sintayong itu seperti apa. Dia bahkan tidak pernah mempersoalkan para pemain-pemain yang di bawah asuhannya itu tidak dipanggil lagi oleh Coach Sintayong. Bahkan dia mendukung. Saya tertarik dengan pernyataan dari Coach Sintayong yang dia sampaikan bahwa apa sih kelemahan dari timnas Indonesia? Coach Indra Safri sampaikan bahwa kelemahannya itu fisik dan juga mental. Oke, kita kerjakan itu. Dan itu dibuktikan dengan hasil kerjanya. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana mental bertarung dari anak-anak kita. Bagaimana kekuatan fisik dari anak-anak kita. Mau bermain selama 120 menit pun, sekalipun sampai adu penalti, masih stabil. Apakah itu turun dari langit? Kan tidak. Jadi buat
orang-orang yang selalu menghakimi Coach Sintayong, sadarlah Anda, khususnya Bung Towel, kemudian ada Hendro Satrio. Ini satu lagi pengamat politik yang tiba-tiba jadi pengamat sepak bola. Konyol sekali. Selama kau masih ngeributin Sintayong, selama itu juga aku bakal tetap muncul dengan semua statementku sendiri. Mantap. Barusan statementmu bilang berterima kasih dengan klub, berterima kasih segala macam. Itu bukan urusan pelatih. Ya betul. Untuk apa? Ada federasi, ada manajer. Untuk apa pelatih? Kau yang membuat itu jadi ribet. Hal sederhana seperti ini, kau yang membuat jadi ribet, Bung Towel. Gara-gara kau, jadi ada istilah harus berterima kasih misalnya. Dulu-dulu enggak, dulu-dulu pelatih enggak ada yang kau ributin. Kau terlalu banyak bicara pada akhirnya. Emosimu tinggi karena kau sudah tidak tahu harus ngeluarin statement seperti apa lagi. Kau cari-cari kesalahan segala macam. Betul banget. Jelek, buruk kok pada akhirnya. Sampai kapanpun, kalau kau masih ngeributin Sintayong, sampai kapanpun kau ngeributin timnas Indonesia, Sintayong dan lain-lain, aku juga bakal tetap ada muncul di semua video statementmu. Tenang, banyak waktu kali kok, Bang. Tenang ya. Ngapain ngelakuin hal seperti itu? Klub happy, pemainnya dipanggil berprestasi. Udah itu aja. Gak harus ribet semua segala macam. Terima kasih semua segala macam. Itu bukan tugas pelatih. Pelatih itu tugasnya membangun tim jadi baik. Cuma itu tugasnya. Makanya kau walaupun kau bilang kau punya ilmu kepelatihan segala macam, tapi kau nggak ngerti karena kau nggak tahu. Kau cuma tahu tulisan, kau cuma tahu statistik, analisa segala macam. Di lapangan kau nggak tahu apa-apa, nol kau. Bicara yang banyak. Iya, walaupun punya ilmu kepelatihan, tapi buktinya apa? Si Towel ini pernah melatih negara mana sih? Apakah dia pernah melatih negara Vietnam kah? Atau Malaysia kah? Atau Thailand kah? Atau Singapura kah? Kan tidak. Dia hanya bisa melatih timnas angan-angan, ya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Mari berkomentar tentang video-video yang saya berikan. Terima kasih, salam olahraga.